Negeri Nyiur Melambai, itulah julukan yang disematkan pada provinsi paling utara Pulau Sulawesi ini. Dengan produksi kelapa mencapai 300.000 ton per tahun. Hal ini tidak lepas dari luasnya jumlah kebun kelapa produktif di Sulawesi Utara yang mampu menghasilkan ribuan kelapa segar setiap harinya. Melimpahnya hasil buah kelapa memberi andil terhadap beragam produk olahan yang berasal dari tumbuhan dengan nama latin Cocos nugifera ini. Salah satu panganan yang berbahan dasar kelapa dan sudah sangat terkenal adalah klaper tart. Untuk membuat klaper tart, dibutuhkan daging kelapa muda sebagai bahan utamanya dan dicampur dengan bahan lainnya sebagai adonan flanya. Setiap hari, keluarga Om Sherly bisa mengumpulkan 100 hingga 500 butir kelapa muda untuk diambil dagingnya dan dijual kepada para pembuat klaper tart di Kota Manado. Kelapa yang masih muda memiliki tekstur daging yang sangat lembut. Ini bisa didapat dari buah yang keluar dari tandanya sekitar 1 bulan. Bung, kelapa sudah selesai. Kita antar sama Kristin. Oh, jauh. Jika sudah tua, maka kelapa tidak bisa digunakan untuk membuat klaper tart karena tekstur daging buahnya yang sudah keras. Dari sekitar 50 buah kelapa yang kami kerok hari ini, dihasilkan sekitar 10 kg daging kelapa muda yang siap diolah menjadi klaper tart. Kristin Klaper Tart di Kota Manado merupakan salah satu tempat pembuatan kue yang resepnya diadopsi dari Belanda pada masa penjajahan. Sejak puluhan tahun, klaper tart menjadi makanan yang sangat digemari warga Manado. Tetapi baru 10 tahun terakhir, panganan ini mulai diusahakan sebagai industri rumahan. Dari kebun, daging kelapa muda langsung siap diolah di tempat yang mampu menghasilkan sekitar 50 loyang klaper tart setiap harinya ini. Sebelum diolah, daging kelapa dicuci bersih untuk menghilangkan sisa-sisa kotoran batok kelapa yang menempel pada saat pengerokan. Pencucian cukup dilakukan beberapa kali saja agar rasa segar daging kelapa tetap terasa. Sambil dicuci, daging kelapa juga dibersihkan dari kulit ari dengan menggunakan pisau. Kualitas klaper tart sangat bergantung dengan kebersihan dan kesegaran daging kelapa muda yang digunakan. Jika daging kelapa telah bersih, barulah kemudian dipotong-potong dengan ukuran yang lebih kecil, sekitar 2 cm. Sebenarnya, tidak ada ukuran khusus saat memotong kelapa muda. Potongan kelapa hanya untuk mempermudahkan campuran daging kelapa muda dengan adonan fla klaper tart. Semua daging kelapa ini dapat digunakan. Hanya saja khusus daging kelapa yang agak tua atau keras akan dilakukan proses perebusan terlebih dahulu baru dipakai untuk campuran adonan klaper tart. Hal ini dilakukan agar tingkat kelunakan daging kelapa sama, sesuai dengan keinginan dan standar daging kelapa untuk klaper tart. Ya. Adonan utama klaper tart terdiri atas campuran susu, gula, dan tepung. Sebelum dicampurkan ke dalam adonan susu dan gula, tepung terlebih dahulu dicairkan dengan susu. Ini untuk menghindarkan tepung menggumpal jika dimasukkan langsung dalam adonan yang dipanaskan. Saat adonan dimasak, maka harus diaduk terus-menerus. Hal ini untuk menghindari gosongnya fla klaper tart yang dibuat. Campuran bahan susu, telur, tepung, hingga mentega membuat klaper tart menjadi sangat tinggi kalori, sehingga cocok bagi anak yang masih dalam masa pertumbuhan. Tante, kelapa mudanya Tante? Ya, makasih. Daging buah kelapa muda yang baru aku potong kemudian dicampurkan ke dalam adonan fla klaper tart. Jumlah daging buah kelapa harus menyesuaikan dengan takaran fla yang ada. Biasanya, Kristin Klaper Tart membuat adonan dengan bahan baku utama daging buah kelapa muda sebanyak 1 kg dan dicampur dengan adonan fla dengan takaran tertentu.
sesuai dengan permintaan pelanggan. Satu adonan mampu menghasilkan sekitar 8 loyang sedang berdiameter 15 cm. Loyang ini akan dibakar di dalam oven bersuhu 120 derajat Celcius selama 15 menit. Klaper tart matang ini kemudian dihiasi dengan beragam topping seperti kenari, kismis, kayu manis bubuk, hingga keju atau sesuai selera dan pesanan pelanggan. Kocokan putih telur juga ditambahkan sebagai topping. Ini akan memberikan hasil panggangan topping yang berwarna keemasan. Klaper tart yang sudah dihias topping kemudian akan dibakar kembali ke dalam oven sekitar 10 menit. Pemanggangan klaper tart yang kedua ini untuk mematangkan lapisan atas yang berupa topping tambahan. Inilah hasil klaper tart yang kami buat. Beragam ukuran cup hingga loyang besar diproduksi oleh Ibu Christine yang dijual dengan harga mulai 15.000 untuk ukuran cup hingga 200.000 untuk klaper tart loyang besar. Ada beragam rasa yang disediakan di sini, seperti durian, coklat, blueberry, dan original. Kue usaha rumahan di Kota Manado ini sudah berjalan sejak 3 tahun yang lalu dan terus berinovasi dengan beragam pilihan rasa. Kualitas yang selalu diutamakan oleh sang pemilik menjadikan Christine Klaper Tart sebagai buah tangan wajib saat berkunjung ke Manado. Memiliki garis pantai sepanjang 95.181 km, Indonesia menjadi negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang keempat di dunia. Dengan potensi kelautan sebesar itu, tidak heran jika sebagian masyarakat ujung Pulau Sulawesi ini banyak menggantungkan hidupnya dari hasil laut dan pesisirnya. Bagi warga desa Budo di Kecamatan Wuri, Minahasa Utara, laut menjadi sumber pemenuhan kebutuhan hidup. Saat laut surut, bagian pesisir pantai yang berpasir menjadi dangkal dan terlihat dasarnya. Saat itulah dimanfaatkan para warga untuk mencari sampehu. Hewan yang termasuk jenis timun laut ini hidup memendamkan tubuhnya di dalam pasir. Cara mencari sampehu gampang-gampang susah, yaitu dengan mengorek pasir yang menjadi sarang dari sampehu menggunakan sebatang kayu. Untuk menemukan lokasi sampehu, aku harus teliti mencari bagian pasir yang rumput di atasnya sedikit terangkat. Ini menjadi tanda bahwa ada sampehu yang bernafas dan bersarang di bawah permukaan pasir tersebut. Tidaklah mudah melihat bagian pasir mana yang ada sampehunya. Sekilas sepertinya sama. Jika sudah menemukan lokasi sampehu, aku harus membenamkan batang kayu ke pasir dengan cepat dan segera meraba pasir di bawahnya untuk menarik keluar hewan penyiksa pasir ini. Jika terlambat, sampehu akan lolos dan masuk ke bagian pasir yang lebih dalam. Sampehu merupakan jenis hewan lunak yang tidak memiliki pembuluh darah, sehingga warna tubuhnya tampak putih. Mereka hidup dengan menghisap pasir dan air yang kaya akan plankton sebagai sumber makanannya. Sampehu tidak memiliki tulang, sehingga mereka mengandalkan otot untuk bergerak lincah dalam pasir dan air. Satu ekor sampehu mempunyai panjang sekitar 30 cm dengan berat mencapai 80 gram. Saat ditangkap, sampehu akan mengembangkan tubuhnya menjadi lebih besar dari sebelumnya sebagai bagian dari cara mempertahankan diri. Dalam sehari, para pencari sampehu bisa mendapatkan sekitar 100 ekor sampehu. Semakin air laut turun jauh, maka sampehu yang didapat bisa semakin banyak. Di pesisir Minahasa Utara,
Sampehu ditangkap hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi tidak untuk dijual. Oleh karena itulah, populasi sampehu di pesisir desa Butuh terbilang melimpah. Untuk mengolah sampehu menjadi masakan, tubuh hewan berongga ini dibelah untuk mengeluarkan isi perutnya. Hidup dan mencari makan di dalam pasir membuat tubuh sampehu memang hanya berisi pasir laut saja. Setelah ditangkap, sampehu sebaiknya langsung dimasak. Jika terlalu lama didiamkan, sampehu akan cepat mati dan berbau amis, sehingga tidak enak untuk dikonsumsi. Sampehu yang sudah dibersihkan dari pasir, selanjutnya dicuci bersih. Pencucian dengan air tawar juga untuk mengurangi kadar garam yang melekat pada tubuh sampehu, sehingga tidak akan terlalu asin saat dimakan. Air tawar juga membantu membersihkan cairan perekat yang terkandung dalam tubuh sampehu. Panci yang berisi air yang sudah mendidih ini akan merebus dan melunakkan sampehu, sehingga mudah untuk diolah nantinya. Sampehu direbus sekitar 30 menit sampai tekstur tubuh sampehu sudah lunak. Sampehu menjadi salah satu sumber protein warga pesisir Minahasa Utara, khususnya masyarakat desa Butuh. Kandungan protein dan asam amino yang lengkap sangat baik bagi anak dalam masa pertumbuhan. Protein tinggi sampehu pun sangat berperan penting untuk meregenerasi sel serta pankreas yang dibutuhkan untuk meningkatkan produksi insulin para penderita diabetes. Bumbu giling berupa bawang dan rica serta jahe menjadi rempah utama untuk memasak woku sampehu ala nelayan Butuh. Bumbu yang ditumbuk akan mudah tercampur dan meresap ke dalam daging sampehu. Sementara daun bawang yang tinggi kandungan serat hanya dipotong tipis-tipis. Semua bumbu yang sudah dihaluskan dan dipotong selanjutnya ditumis dengan sedikit minyak hingga layu dan mengeluarkan aroma yang harum. Daun jeruk dan pandan juga ditambahkan untuk menghilangkan bau amis dari sampehu. Begitu pula dengan kemangi dan serai. Kandungan minyak atsiri dan senyawa antimikrobanya bisa membunuh bakteri atau virus yang ada dalam masakan. Sebagai pelengkap, santan ditambahkan untuk memberikan cita rasa gurih dari masakan woku sampehu. Oma, ini sampehu sosial. Taruh situ Jo, nanti kita mau isi. Sayur woku sampehu ini biasa menjadi menu andalan warga Butuh sebagai lauk sehari-hari. Jumlahnya yang melimpah di perairan sekitar desa serta kaya akan kandungan gizi mampu memenuhi kebutuhan masyarakat pesisir Sulawesi Utara. Saat dimakan, tekstur daging sampehu terasa kenyal. Paduan bumbu rempah woku juga memberikan kekasan pada masakan Minahasa ini. Sangat enak dan gurih. Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki beragam jenis tanaman yang bernilai ekonomis. Mulai dari jenis sayuran hingga buah-buahan menjadi bahan panganan andalan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Labu kuning atau walu mempunyai nama latin cucurbita.
yang menghasilkan buah yang dapat dijadikan bahan masakan beragam jenis makanan. Di daerah Mapengan Barat, Kota Manado, masyarakat mengolah tanaman yang biasa disebut sambiki ini menjadi panganan yang lezat, yaitu bolu sambiki. Sambiki dipotong menjadi beberapa bagian untuk mempermudahkan proses pengupasan kulitnya. Saat mentah, sambiki memang memiliki kulit buah yang keras, sehingga sulit untuk dikupas. Tetapi saat dimasak, tekstur sambiki akan menjadi sangat lembut. Dari satu buah sambiki yang rata-rata memiliki berat sekitar 5 kg ini, akan dihasilkan sekitar 2 loyang kue sambiki. Sambiki mempunyai warna oranye yang terang menyala yang mengindikasikan jika tanaman asli Afrika ini kaya akan beta-karoten yang tinggi. Vitamin A yang ada dalam sambiki berperan penting sebagai antioksidan, sehingga sambiki menjadi salah satu buah yang baik untuk dikonsumsi bagi kesehatan. Selagi tangkai dan kulit buah tidak rusak, sambiki akan tahan lama dan tetap berkualitas baik setelah 6 bulan dipanen. Sambiki yang sudah dikupas lalu dicuci bersih untuk menghilangkan sisa kulit dan kotoran yang menempel karena pengupasan. Bagian dalam dan biji sambiki juga dibuang dan dibersihkan, sehingga kita mendapatkan daging sambiki yang benar-benar bersih. Sambiki yang sudah dicuci bersih selanjutnya akan dikukus agar mudah untuk diolah dan dicampur dengan bahan bolu lainnya. Tetapi sebelumnya dipotong menjadi ukuran yang lebih kecil agar muat saat dimasukkan ke dalam panci kukusan. Sambiki dikukus untuk melunakkan teksturnya agar mudah dicampur dengan bahan lainnya. Di beberapa daerah, sambiki banyak diolah untuk dimasak sebagai sayur. Mudahnya tumbuh dan berkembangnya tanaman asli benua Afrika ini membuat melimpahnya hasil panen sambiki di banyak daerah di Indonesia, sehingga mampu memenuhi kebutuhan akan kue dan sayur. Hanya butuh sekitar 30 menit untuk mengukus sambiki. Dengan api besar, uap dari panci kukusan akan mempercepat melunaknya daging buah sambiki. Sambiki yang sudah dikukus lalu dihaluskan untuk dicampur dengan bahan lainnya. Kandungan gizi sambiki sangatlah banyak dan baik bagi kesehatan kita. Ada 14 fitonutrien yang terkandung dalam sambiki sebagai nutrisi alami dari bahan makanan. Sambiki juga kaya akan serat yang dapat diandalkan untuk memperbaiki sistem pencernaan. Tidak hanya itu, tingginya antioksidan serta vitamin dan mineral membuat sambiki mendapat julukan bahan pangan super. Untuk membuat kue sambiki, bahan tambahan berupa santan kelapa akan dicampurkan dengan sambiki halus. Tante, sambikinya siap. Taruh dari situ. Mana pesiap udah ke dalam. Oh, ya tante. Telur dan juga gula serta mentega turut memperkaya rasa dan tekstur kue sambiki yang akan dimasak. Semua bahan dicampurkan dan diaduk sampai merata, lalu dicetak ke dalam loyang bunda. Satu buah sambiki bisa dibuat menjadi 2 kue sambiki. Sudah boleh dikukus. Oh, ya tante. Ada 2 cara untuk memasak kue sambiki, yaitu dengan cara dipanggang dan dengan cara dikukus. Kali ini, kue sambiki yang kami buat hanya dikukus. Tidak ada perbedaan rasa antara sambiki kukus dan panggang. Hanya saja, sambiki panggang bisa disimpan lebih lama dari sambiki kukus. Sambiki yang dipanggang tahan sampai 5 hari. Berbeda dengan sambiki kukus yang hanya bisa untuk 3 hari saja. Tetapi untuk pengolahan, sambiki kukus lebih cepat dalam proses pemasakan, yaitu sekitar 1 jam. Setelah matang, tekstur kue sambiki masih sangat lembut, sehingga perlu didinginkan sebelum dimakan. Setelah 1 jam
jam didinginkan, kue sambiki sudah mulai keras dan bisa dinikmati. Dol, nari rasa ato ni kue sambiki. Ini sudah dingin, Tante? Iya, udah dingin ini. Oh. Manis alami buah sambiki bercampur dengan gurihnya bahan tambahan kue membuat kue ini cocok dinikmati dalam segala suasana.